Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan tentang demonstrasi kontekstual pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan yang berpusat pada peserta didik. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rini Kartikosari, JGP Angkatan 11 kelas 545 dari SMA Negeri 1 Wadas Lintang, Kabupaten Wonosobo. Berikut adalah Bapak Wahyudi sebagai fasilitator saya dan Ibu Yuli Finalia sebagai pengajar praktik saya. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, menuntun segala kodrat yang ada pada anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pemikiran Ki Hajar Dewantara, guru harus berpihak pada murid. Guru harus bisa menuntun murid sesuai dengan kodratnya. Guru harus memahami karakter murid, dan guru harus memahami tujuan pengajaran. Tujuan memahami murid. Murid memiliki kemampuan di bidang pengetahuan atau intelektual, dan agar murid memiliki budi pekerti yang luhur. Pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara dapat dilambangkan sebagai sistem tata surya, di mana murid digambarkan sebagai planet yang mengorbit pada matahari dalam garisnya masing-masing. Setiap planet berevolusi dengan kecepatan yang berbeda-beda, namun tak pernah berhenti bergerak. Matahari adalah analogi dari nilai kemanusiaan, maka pendidikan harus memanusiakan manusia dalam memperkuat nilai kemanusiaan. Tugas guru adalah bisa menghargai keunikan rotasi dan revolusi setiap murid dalam pembelajaran. Semboyan Ki Hajar Dewantara, ing ngarsa sung tulodo, guru harus bisa menjadi contoh dan panutan kepada anak didiknya. Ing madya mangun karso, guru harus bisa membangkitkan semangat atau kemauan dalam diri murid untuk terus belajar dan berinovasi. Tuturi handayani, guru harus memberi dorongan atau motivasi atau arahan kepada anak didiknya. Beberapa problem atau masalah yang masih muncul dalam praktik pembelajaran yaitu guru masih melaksanakan pembelajaran berpusat pada guru atau teacher-centered learning, di mana guru menjadi pusat dari murid-muridnya dalam ceramah atau memberikan materi. Nah, pendidikan yang berpihak pada murid itu seperti apa? Yang pertama, memberikan kemerdekaan belajar untuk peserta didik. Mengajak peserta didik untuk berpikir kreatif dan inovatif, dan menyesuaikan perkembangan zaman dengan memanfaatkan teknologi. Dalam menerapkan pembelajaran berpusat pada peserta didik, saya mengimplementasikannya dalam pembelajaran informatika di kelas saya, yaitu saya menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah proses belajar mengajar yang mengakomodir kebutuhan belajar peserta didik, di mana peserta didik dapat mempelajari materi pelajaran sesuai dengan kemampuan, apa yang disukai, dan kebutuhannya masing-masing sehingga mereka tidak frustasi dan merasa gagal dalam pengalaman belajarnya. Mengapa saya menerapkan pembelajaran berdiferensiasi? Setiap anak adalah istimewa dan telah dibekali dengan kemampuan, minat dan bakat yang unik dan luar biasa sejak lahir. Oleh karena itu, setiap guru harus dapat memetakan dan menggunakan potensi tersebut guna meningkatkan potensi dan capaian pembelajaran peserta didik. Tujuan pembelajaran yang saya implementasikan dalam pelajaran informatika di kelas saya yaitu peserta didik mampu mengembangkan artefak komputasi berupa perangkat lunak mobile atau mobile apps dan dengan menggunakan library kecerdasan artifisial atau artificial intelligence.
Nah, berikut adalah contoh pembagian kelompok berdasarkan profil belajar siswa, yaitu ada kinestetik, visual, dan auditori. Sebelumnya, semua siswa sudah mengisi berupa Google Form, yaitu pertanyaan tentang profil belajar siswa, di mana setiap siswa harus mengisi profil belajar masing-masing. Kemudian setelah data sudah saya dapatkan, maka kemudian saya mengolahnya, kemudian saya membagi kelompok berdasarkan profil mereka, yaitu ada yang kinestetik, visual, dan auditori. Berikut adalah hasil proyek membuat aplikasi berbasis AI. Setelah aplikasi sudah jadi, kemudian mereka mempresentasikan di depan kelas bersama dengan kelompoknya, kemudian kami berfoto bersama dengan pose menunjukkan hasil karya mereka masing-masing, yaitu berupa aplikasi berbasis AI. Kemudian setelah itu saya mengolah nilai praktek tersebut. Nah, berikut adalah salah satu contoh aplikasi berbasis AI yang bisa diinstal di gawai mereka masing-masing, yaitu MyVA atau Voice Assistant. Kemudian dimensi yang saya ambil dari profil pelajar Pancasila waktu saya menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas saya, yaitu bernalar kritis, kreatif, gotong royong, dan berkebinekaan global. Adapun tantangan yang saya hadapi yaitu kurangnya waktu dan sumber daya, kemudian membutuhkan sarana dan prasarana, dan kesulitan dalam mengelola kelas yang beragam. Kemudian solusi. Yang pertama, membuat perencanaan pembelajaran yang disesuaikan dengan kondisi di kelas. Apabila mata pelajaran informatika dalam 1 minggu itu 5 jam pelajaran, kemudian dalam 1 minggu dibagi menjadi 2 pertemuan, misalkan hari Senin 3 jam pelajaran, kemudian hari Rabunya 2 jam pelajaran, maka saya harus membuat perencanaan pembelajaran yang sesuai dengan jumlah pertemuan tersebut. Kemudian menggunakan gawai dan jaringan internet pribadi. Meskipun di laboratorium sudah terdapat jaringan Wi-Fi, namun apabila Wi-Fi-nya tidak mendukung atau kurang mendukung, maka saya menyarankan peserta didik saya untuk menggunakan jaringan internet pribadi. Kemudian yang ketiga, membuat kesepakatan kelas. Nah, di awal semester biasanya saya membuat kesepakatan kelas dalam pelajaran saya sehingga mereka bisa tetap disiplin, mematuhi aturan sesuai dengan kesepakatan kelas masing-masing bersama guru mata pelajarannya. Serupa seperti para pengukir yang memiliki pengetahuan mendalam tentang keadaan kayu, jenis-jenisnya, keindahan ukiran, dan cara-cara mengukirnya. Seperti itulah seorang guru seharusnya memiliki pengetahuan mendalam tentang seni mendidik. Bedanya, guru mengukir manusia yang memiliki hidup lahir dan batin. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.